Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Robert Sokoy, Gembala Gereja Kemah Injil Iktus Makassar ya. Ya. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Ya mungkin pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan kepemimpinan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan sehubungan dengan kepemimpinan Kristen, terutama di bidang pengembalaan. Oke. Mungkin langsung saja Pak Gembala ya. Siap. Ya. Ya, kalau menurut Pak Gembala kira-kira apa itu kepemimpinan Kristen? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengambil bagian dalam interview bagus ini. Menurut saya, sederhana saja, kepemimpinan Kristen adalah sebuah pengaruh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin rohani Kristen secara khusus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya jemaat, sehingga jemaat ini dapat bertindak memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Baik, saya kira itu. Jadi intinya itu kepemimpinan Kristen adalah pengaruh seorang pemimpin Kristen secara rohani agar umat Tuhan boleh memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Gembala, apa perbedaan antara kepemimpinan Kristen dengan kepemimpinan sekuler seperti itu? Yang tadi kan kepemimpinan Kristen, mungkin ini apa bedanya seperti itu dengan sekuler seperti itu? Oke, ada beberapa ya, ada beberapa perbedaan dan ini sangat hakiki sekali ya antara kepemimpinan Kristen dengan kepemimpinan pada umumnya non Kristennya atau yang sering disebut sebagai kepemimpinan sekuler. Saya mulai dulu dengan yang Kristen. Ya, kepemimpinan Kristen itu didasarkan pada fondasi Alkitab. Itu yang pertama, ya pastinya itu dia. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting menurut saya. Kepemimpinan Kristen itu berpola kepada Kristus. Jadi semua yang disebut pemimpin Kristen harus mengikuti kehidupan Kristus. Tentu ya kalau kita bicara tentang kehidupan Kristus ya kehidupan kehambaan. Itu dia. Jadi walaupun dia di puncak, tapi dia seorang pelayan. Dia seorang hamba. Beda dengan sekuler. Beda. Kita dihormati bukan karena kedudukan kita. Kita dihormati karena pengaruh rohani yang kita berikan kepada mereka. Karena orang melihat, ini yang Kristen ya. Orang melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kepemimpinan sekuler, mereka dihormati karena kedudukan, posisi mereka, ya, jabatan mereka. Itu dia. Yang kedua, ya, yang ketiga. Tadi yang pertama kan fondasinya Alkitab, toh kepemimpinan Kristen. Kalau dunia kan ya ada teori-teori macam-macam ya sekuler ya. Ada teori A, teori B, teori C, macam-macam. Tapi kalau kita berdasarkan kepada firman Tuhan. Yang kedua, berpola kepada Kristus. Ini dia. Kalau kepemimpinan sekuler, tergantung dia mau ikut yang mana. Ada kepemimpinan model militer, ya macam-macam. Ada kepemimpinan yang modelnya demokratis, macam-macam. Ya, itu dia. Tapi kita kepada Kristus. Oke. Yang ketiga, kepemimpinan Kristen itu adalah kepemimpinan seperti yang kita lihat, dia penggembalaan. Menggembala. Bagaimana membimbing, menuntun bawahan atau umat atau jemaat untuk bisa mengikuti dia menuju kepada kehendak Tuhan. Seperti jadi kita itu lebih berpola penggembalaan. Kepemimpinan yang berpola penggembalaan. Atau boleh juga disebut pembapaan. Seperti itu. Jadi kepemimpinan Kristus itu modelnya model pembapaan. Ya, anak-anak kita modelnya macam-macam tapi kita bisa arahkan mereka. Kalau kepemimpinan dunia tidak. Bukan pembapaan. Kalau Anda tidak memenuhi apa yang ditetapkan, Anda boleh menyingkir. Bahkan Anda dikeluarkan, Anda dipecat, Anda diturunkan. Kalau kekristenan kan tidak. Itu sekuler.
Ya, yang tadi sekuler ya. Ya. Kalau Kristen kan tidak, penggembalaan, pembapaan. Bagaimanapun model bawahan anak kita, kita harus membimbing mereka ke arah Kristus. Kita tidak boleh menolak mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka, bahkan kita tidak boleh membuang mereka. Karena polanya Kristus ya, itu dia. Oke, siap. Untuk pertanyaan ini, saya juga ada pertanyaan. Kalau kita lihat di kisah Alkitab, ambil contoh saja si Yusuf. Yusuf, kita tahu bahwa kisah Yusuf dia merupakan tangan kanannya Raja Mesir. Nah, seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepemimpinan sekuler, dia ini termasuk di dalam kepemimpinan politik secara umum. Tetapi kalau kita dilihat di sisi lain juga di kepemimpinan Kristen, dia juga sangat berpengaruh seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Gembala mengenai hal itu? Karena ini ada dua posisi sepertinya ini. Dia berpengaruh kepada orang percaya, juga berpengaruh kepada dunia politik pada waktu itu. Seperti itu. Oke, seperti saya katakan di awal tadi, kepemimpinan ini kepemimpinan dan pemimpin beda ya. Kalau pemimpin kan bicara orangnya, ini kepemimpinan. Sebenarnya kata inti dari kepemimpinan itu pengaruh. Itu dia. Nah, pertanyaan mengenai Yusuf memang menarik. Alkitab mempunyai contoh atau model-model pemimpin yang luar biasa. Ada Musa, macam-macam lah ya. Ada Nuh, ada banyak sekali ya. Itu dia. Nah, khusus tentang Yusuf ini memang sangat menarik. Oleh karena Yusuf memberikan contoh kepada kita bahwa seseorang itu bisa mempengaruhi atau memimpin sekalipun dia tidak berkedudukan pada top level. Kan ada yang memimpin karena top level. Saya sudah di strukturnya, saya di atas pemimpin memang kepalanya gitu. Tapi Yusuf tidak. Dia di rumah Potifar, dia sendiri bilang, toh saya tidak lebih besar dari tuan saya. Ada tuannya, tetapi Yusuf mempengaruhi. Bahkan dikatakan seisi rumah diberkati. Jadi ini yang menarik sekali. Kepemimpinan itu soal pengaruh, bukan soal kedudukan. Ada saja, bisa saja seseorang dia top leader, tapi dia nggak punya pengaruh. Ya, betul. Bisa. Tapi Yusuf punya pengaruh yang sangat luar biasa. Sekalipun dia bukan top leadernya. Ya. Itu dia. Begitu juga di penjara. Ya. Dia malah dipercaya. Dia menjadi leader. Dia berpengaruh sekali kepada semua orang yang ada dalam penjara itu. Walaupun dia bukan kepala penjara. Itu dia. Kemudian di kerajaan Mesir. Dia bukan Firaun. Tapi dia seorang yang sangat berpengaruh sekali untuk Mesir. Jadi bisa saja orang tidak berada di top leader, tapi dia bisa menjalankan kepemimpinan itu. Seperti itu. Jadi memang Yusuf ini sangat menarik sekali. Oke. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita sudah membahas tentang kepemimpinan Kristen, kemudian kepemimpinan sekuler. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi keunikan dari kepemimpinan khususnya di dalam bidang penggembalaan seperti itu? Oke. Jadi hal-hal yang unik seperti itu. Baik, saya suka dengan pertanyaannya karena jarang orang mengajukan pertanyaan itu. Biasanya orang tanya apa masalah dalam penggembalaan. Tetapi ini pertanyaannya bagus karena apa yang menarik, apa yang unik dari kepemimpinan dalam penggembalaan. Pertama, ya saya tidak mau berkata kita tidak ini, tapi saya mau bilang begini, visi. Penggembalaan itu membutuhkan visi. Yang kita pimpin ini kemana mereka pergi, itu kita harus tahu arah yang jelas sehingga orang tidak hidup tanpa arah, ya, menjalani sesuatu tanpa arah. Konsepnya penggembalaan artinya kita memimpin domba-domba seperti Mazmur 23 ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, seperti itu. Jadi sangat unik sekali bahwa dalam penggembalaan orang-orang jemaat secara khusus atau dalam organisasi mereka akan melihat kita kemana kita memimpin mereka. Bahkan ini sangat penting sekali dalam penggembalaan, pertumbuhan iman jemaat. Ini kata-kata yang adik harus ingat. Pertumbuhan iman gembala
itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat. Jadi bagaimana jemaat mengalami kemajuan sejauh gembalanya mengalami kemajuan. Itu pasti. Jadi itu yang sangat unik sekali. Ya, karena ini misalnya masalah kerohanian. Jadi pertumbuhan iman itu terjadi sejauh pertumbuhan sang gembala. Jadi bukan hanya soal pengetahuan, soal teori, tapi karakter, ya, hubungan-hubungan dengan jemaat, bagaimana mereka gembala menghadapi stres, gembala menghadapi kekecewaan, gembala menghadapi tantangan, jemaat melihat itu dan mereka mengikuti hal seperti itu. Jadi memang penggembalaan ini sangat unik. Uniknya lagi yang kedua, jemaat itu macam-macam modelnya. Ada yang dengar-dengaran itu enteng dia digembalakan, ya kan? Ada yang menghormati itu enteng digembalakan, mudah digembalakan. Tetapi ternyata ada juga yang ya bukan melawan, tetapi kita bisa melihat itu karena pertumbuhan rohani. Jadi kita harus bantu dia. Jadi gembala harus melihat seperti seorang ayah, bapak melihat anak-anaknya. Jadi ada anak saya dengan sifat begini, ada anak saya yang sifatnya begini. Saya harus mendekati dengan cara ini. Tidak semua anak punya cara yang mendekati cara yang sama. Nah begitu juga di penggembalaan. Saya tidak bisa mengambil satu standar untuk mendekati jemaat yang bertumbuh. Yang dewasa tidak sama saya mendekati dengan yang belum dewasa. Yang pertumbuhannya baik dengan yang kurang baik itu sangat beda sekali. Jadi memang penggembalaan ini sangat unik sekali. Karena dalam penggembalaan kita tidak mungkin memecat orang. Ya. Kita harus mengayomi mereka, bagaimana kita jaga dan rawat mereka, ya itu dia. Jadi itu sangat unik sekali. Itu kehormatan. Saya senang sekali. Penggembalaan itu sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan satu sebelum saya ini, hasil penggembalaan itu sebenarnya tidak bisa dilihat di hari ini. Bisa lihat sedikit persentase, tetapi hasilnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, saya kasih contoh deh. Kita di sini kan banyak pemuda. 5 tahun saya belum bisa melihat hasil. Tapi 10 tahun ke atas saya akan melihat hasil bahwa anak-anak muda saya sudah mereka sudah. Jadi penggembalaan itu seperti itu. Membutuhkan kesabaran, ketabahan, visi yang jauh melihat jemaat. Visi yang yang melihat itu secara keseluruhan. Tidak melihat orang pada hari ini saja. Seperti itu. Unik memang penggembalaan, benar. Berarti ada proses yang harus dilewati semua. Betul sekali. Tidak instan Tidak untuk instan. memajukan istilahnya iman jemaat seperti itu ya. Bisa, ya. Butuh bertahun-tahun. Iya. Segala sesuatu yang mudah, cepat, biasanya tidak tahan lama. Ya. Yang mudah cepat didapat akan Ya, cepat hilang. Ya, nah kemudian bagaimana cara gembala sebagai pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam jemaat? Oke. Baik. Mungkin Bapak Robert ada cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam jemaat. Baik. Terima kasih. Saya mempunyai satu prinsip. Pertama, saya harus menentukan mana masalah, mana gejala. Ini salah satu skill yang menurut saya harus saya latih diri saya, dan jemaat juga perlu belajar itu untuk membedakan mana gejala, mana masalah. Saya kasih contoh aja untuk hal ini, tapi dalam kehidupan yang umum ya, dalam kehidupan yang umum. Misalnya orang yang kena narkoba, apakah narkoba itu masalah atau gejala? Jadi seseorang harus sanggup membedakan orang yang memakai narkoba ini, dia ini gejala atau masalah. Dia harus saya bisa bedakan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau saya hanya berjuang dan berusaha menyelesaikan gejala tanpa menyelesaikan masalah, maka masalah ini akan selalu muncul dengan indikator yang berbeda. Saya kasih contoh yang tadi. Orang yang pakai narkoba udah ditangkap, udah disel, bahkan yang bandar narkoba udah dieksekusi mati. Kok bertambah terus? Itu berarti selama ini kita hanya menangani gejala. Kita belum menangani masalah. Kesimpulannya, masalah itu ada di hati manusia. Jadi ini yang harus beda. Nah, saya ke pertanyaan tadi. Menyelesaikan masalah di jemaat, saya juga harus menentukan
mana gejala, mana masalah. Kenapa jemaat malas? Apakah kemalasan itu masalah atau itu gejala saja sebenarnya di hatinya? Jadi saya harus ketika saya tahu misalnya dia malas, dia ogah-ogahan, atau ada konflik-konflik yang terjadi di suami istri dalam keluarga jemaat, ya, masalah-masalah di dalam organisasi seperti itu. Ya ada misalnya, saya langsung tentukan ini gejala, ini masalah. Jadi bagi saya yang pertama itu saya harus urus hatinya dulu. Sebab masalahnya ada di sana. Hubungannya dengan Tuhan itu nomor satu. Kalau hubungannya dengan Tuhan bagus, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya pasti bagus. Dengan melihat segala sesuatu dalam gereja, dalam pelayanan pasti bagus. Ini masalahnya. Sementara malas, mungkin orang Makassar bilang koro-koroan. Tahu itu koro-koroan ya? Apa itu ya? Istilahnya apa dia saya mau bilang itu ya? Ya. Bukan ugal-ugalan ya, apa istilahnya itu? Seperti problem maker begitu dia, ya. Problem maker. Jadi orang bilang, dia lebih baik kita kasih keluar. Enggak, itu bukan masalah, itu gejala saja. Masalah ada di hatinya, hubungan dia dengan Tuhan. Kalau dalam organisasi tentu kita akan kembali melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan gereja. Mungkin ada yang dilanggar di situ sehingga terjadi pertentangan, konflik. Ada juga masalah timbul itu karena kebijakan. Jadi ya langkah-langkah, tentukan dulu gejala dan masalah dan dekati orang itu. Bicara. Kan ikuti langkah-langkah di kitab Matius. Berdua dulu bicara. Sesudah itu dengan kelompok orang misalnya BPJ atau majelis sama-sama atas seizin dia misalnya dia bilang bisa bicara di umum bersama dalam kelompok kepemimpinan, baru kita selesaikan bersama-sama. Jadi tentukan dulu masalah, baru kita bicara dengan orangnya. Dan prinsipnya adalah masalah itu bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Ya, seperti itu. Jadi artinya kita harus mengetahui yang mana masalah dan yang mana Gejala. Ya. Itu dia. Itu hal baru menurut saya. Hal baru. Ya. Ya, kemudian untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran gembala agar dapat menjadi dampak yang baik bagi jemaat serta dapat membantu jemaat untuk bertumbuh di dalam iman Kristus, atau langkah-langkahnya seperti apa, atau mungkin ada program tertentu yang dibuat sehingga itu membuat iman jemaat semakin bertumbuh seperti itu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti saya katakan tadi, pertumbuhan iman jemaat itu dipengaruhi oleh pertumbuhan iman para pemimpin. Ya, jadi para pemimpin itu harus bertumbuh secara pribadi. Jemaat tidak akan bertumbuh kalau pendetanya tidak bertumbuh. Jadi sebab itu kita sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala, kita harus selalu mengupgrade diri kita. Ini penting sekali untuk kita. Saya tidak berkata gembala itu seorang yang sempurna, tidak. Gembala pun memiliki karunia. Nah ini mungkin saya perlu beritahu. Bisa saja seseorang gembala tapi tidak berkarunia pemimpin. Bisa. Walaupun dia dalam struktur itu gembala. Nah bisa saja kita temukan juga di dalam BPJ ada orang yang bukan gembala tapi punya karunia pemimpin. Nah seperti itu. Nah seorang gembala harus jeli melihat itu sehingga dia bisa memberikan, seperti saya bisa memberikan peran. Oh Bapak tolong urus di bidang organisasi, tolong ini. Jadi mereka akan menjadi mitra kerja dalam pelayanan kita. Seperti itu. Dan ini penting bagi seorang gembala. Tidak boleh merasa bahwa orang yang mempunyai karunia pemimpin itu menjadi saingan bagi gembala. Enggak ada. Karena kepemimpinan rohani itu mempunyai situasi yang sangat berbeda sekali. Seperti itu. Jadi langkah-langkah pertama itulah pertumbuhan saya secara pribadi. Saya harus bertumbuh. Jadi kemudian itu dari segi bertumbuh dalam hal apa saja, pengetahuan, skill, karakter, saya harus bertumbuh. Kemudian kita membuat program-program ya dalam gereja untuk membantu pertumbuhan kita semua. Ya tentu ibadah berjalan yang baik. Kemudian kita menyiapkan khotbah-khotbah dengan tema-tema khusus untuk membantu pertumbuhan mereka. Kemudian saya dan jemaat juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya diakonia. Ini saya katakan penting karena apa?
apa yang kita dapat di dalam gereja itu harus diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Kalau sekedar informasi, pengetahuan kan tidak berguna. Apa yang kita dapat itu harus dilakukan dalam pelayanan diakonia, pelayanan sehari-hari dalam kehidupan jemaat. Jadi saya harus juga memberikan contoh kepada mereka. Nah, kita di Pemuda juga sering buat itu. Pelayanan-pelayanan bakti sosial. Ayo kita memberi kepada orang-orang yang susah, ya, penginjilan. Ya, kita turun supaya mereka jemaat bisa melihat bahwa apa yang kita khotbahkan kita lakukan. Jadi peran gembala di sini saya pertama menggembalakan, menuntun jemaat. Yang kedua katalisator. Jadi saya bukan satu-satunya orang yang harus melakukan semua pelayanan di sini, tapi bagaimana saya bisa melibatkan seluruh jemaat untuk mengambil bagian supaya mereka bisa menemukan dan mengaplikasikan karunia-karunia rohani mereka. Ini penting sekali. Jadi saya tidak boleh menjadi one man show atau beberapa tidak, karena semua jemaat itu punya karunia rohani. Hanya mereka belum mendapat kesempatan untuk bisa terlibat dalam pelayanan di gereja. Jadi saya menjadi katalisator. Jadi saya yang artinya memotivasi, menggerakkan, membangkitkan mereka, memberi ruang kepada mereka, tempat kepada mereka untuk mereka bisa mengembangkan karunia-karunia mereka. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Ya, baik. Jadi artinya kepemimpinan Kristen atau khususnya di dalam pengembalaan itu, peran seorang gembala itu sangat dilihat dan sangat berpengaruh terhadap iman jemaat ya. Jadi seberapa besar iman seorang gembala, maka jemaatnya juga akan bisa bertumbuh seperti itu. Jadi artinya gembalanya harus dulu yang menjadi teladan bagi. Ya, itu memang kata kuncinya itu dia. Teladan. Tetapi tidak sempurna ya. Ya. Tidak ada gembala yang sempurna. Betul, ya. betul. Hanya Yesus yang sempurna. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih banyak. Ya, atas waktunya, sekali lagi terima kasih. Ya, biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan tanggung jawabnya bahkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Boleh kita berdoa dulu? Oke. Mari. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar bersama hamba dan adik kami Stone. Terima kasih Tuhan untuk interview singkat tapi sangat bernilai. Informasi yang didapatkan ini kiranya tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi dapat dikaji, dikembangkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pelayanan dan pergembalaan kami semua. Terima kasih, berkati adik Weston dalam kuliah, berkati juga semua rencananya ke depan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Mantap ya, sampai ketemu.